94. Mudah-mudahan bisa bertahan di angka seperti itu. Mudah-mudahan. Tentunya kalau ada ditemukan kekurangan-kekurangan sehubungan dengan guru-guru SD Baitur Rahman, terlihat masih muda-muda, masih cantik-cantik, masih ganteng-ganteng. Ya, perlu bimbingan dari bapak-bapak yang terhormat tim asesor. Seperti inilah sekolah kami, dan perlu disyukuri kepercayaan dari warga Kota Tasikmalaya. Tadi saya kemukakan ada sejumlah santri 889 siswa dan jumlah karyawan 160 di 3 unit kegiatan itu. Tentunya hasil akreditasi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami. Kalau ada kekurangan akan kami perbaiki. Kalaupun ada yang apakah itu kelebihan atau nilai yang bagus, akan kami tingkatkan. Oleh karena itu senantiasa kami memohon bimbingan dari bapak-bapak yang terhormat tim asesor. Itu mungkin sambutan dari kami. Mohon maaf apabila selama sambutan di 2 hari ke depan ada kekurangan atau dari kesalahan, baik itu dari ucapan atau dari tingkah laku dari warga Yayasan Baitur Rahman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sekali lagi karena kehadiran tim asesor ini merupakan satu kehormatan bagi SD Baitur Rahman. Itu yang dapat disampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Budi Rahman atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus paparan selayang pandang SD Baitur Rahman Tasikmalaya yang akan disampaikan oleh Buya Apep Solihuddin SPDI selaku Kepala SD Baitur Rahman Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Yang terhormat Bapak Asesor, Bapak Toha SHG MPDI dan Bapak Haji Dr. Andes Nanang SHMPD selaku tim asesor dari Bank Provinsi Jawa Barat yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa hadir di SD Baitur Rahman. Kami hormati Ketua dan pengurus staf Yayasan Baitur Rahman Darul Fikri, yang kami hormati Ketua Komite SD Baitur Rahman beserta staf dan jajarannya, dan segenap Buya Bunda yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang kami hormati juga perwakilan dari Lazpersis sebagai salah satu mitra kami dalam beberapa program SD Baitur Rahman. Alhamdulillah, teman-teman biasa hadir di Baitur Rahman. Baik, tentu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Haji Budi selaku wakil dari Ketua Yayasan yang hari ini berhalangan untuk hadir. Pertama-tama tentu kami menyampaikan selamat datang Wilujeng Sumbi di SD Baitur Rahman dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Maka tentu kehadiran Bapak Asesor dari Bank Provinsi hadir di sini salah satunya untuk memberikan hal atau insight yang bisa dijadikan bahan bagi kami untuk melengkapi kekurangan dan ketidaksempurnaan di SD Baitur Rahman. Dan selanjutnya kami juga mohon maaf
sekiranya penerimaan yang kami berikan kepada Bapak Asesor sebagai tamu yang hadir pada hari ini ada hal-hal yang mungkin dirasa kurang berkenan, kami tentu meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi tentu itu tidak mengurangi rasa hormat kami untuk memuliakan bapak-bapak yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Selanjutnya izin Bapak Haji Nanang dan Pak Toha dan juga tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan selayang pandang tentang profil SD Baitur Rahman. Tadi sudah disampaikan bahwa SD Baitur Rahman itu berdiri tahun 2011. Jadi hari ini kami menginjak di tahun ke-13. Tentu perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang penuh dengan perjuangan untuk mewujudkan SD Baitur Rahman seperti ini. SD Baitur Rahman sendiri memiliki visi dan misi yang tadi alhamdulillah setidaknya apa yang disampaikan oleh Ketua Komite menjadi sebuah kebanggaan bagi kami bahwa ternyata apa yang kami bukukan atau kukuhkan dalam visi misi SD Baitur Rahman itu setidaknya menjadi visi yang sama juga dengan beberapa atau dengan banyak sekali warga masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya, walaupun dari Kabupaten Tasikmalaya, dari Kabupaten Ciamis pun ada yang menyekolahkan anaknya di SD Baitur Rahman. Dengan visi terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang bermutu dan berdaya saing serta unggul dalam melahirkan insan yang beradab. Jadi kami juga memiliki tagline ya bahwa SD Baitur Rahman itu unggul dan beradab. Unggul artinya unggul dalam hal akademik, beradab dalam akhlak. Jadi pendekatan pembelajaran pendidikan di SD Baitur Rahman tidak hanya sekedar menghadirkan proses pembelajaran yang berorientasi pada akademik, tapi kami juga ingin menghadirkan pembelajaran yang bisa memberikan nilai adab, nilai akhlak yang baik kepada para santri kalau di sini kami menyebutnya. Jadi kalau gurunya Buya Bunda, nah kalau untuk siswanya kami menyebutnya santri ya. Santri SD Baitur Rahman. Kemudian dalam misinya setidaknya ada 8 poin, yang mana yang menjadi poin pertama adalah menumbuh kembangkan sikap dan amaliyah keislaman. Dan ini pun nanti akan menjadi turunan beberapa program yang digulirkan di SD Baitur Rahman. Tentunya hadirnya program-program tersebut pun setelah melalui proses yang sangat luar biasa panjang dan juga perjuangan. Oleh karena itu tentu hadirnya Baitur Rahman hari ini tidak hanya serta-merta lahir karena peran satu atau dua pihak. Yayasan Baitur Rahman dengan segala support dan dukungannya, orang tua yang menjadi mitra terbaik kami, ya, dan menjadi, mohon maaf, marketing SD Baitur Rahman, yang dengan kerelaan hatinya rela atau menyampaikan dengan testimoni mereka, kemudian menghadirkan santri yang semakin banyak untuk menyekolahkan anaknya di SD Baitur Rahman. Kemudian dari sekelumit visi dan misi SD Baitur Rahman ini, kami pun memiliki beberapa program di sekolah ya. Tentu sekali lagi setidaknya 2 poin tadi yang unggul dalam akademik dan juga berada dalam akhlak menjadi 2 muara dari berbagai macam program yang digulirkan di SD Baitur Rahman. Baik, untuk program SD Baitur Rahman sendiri ada beberapa program, namun sebelumnya mohon izin tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Haji Budi Rahman, untuk di SD sendiri kurang lebih ada 90 tenaga pendidik. Jadi tenaga pendidik ini ada guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru Al-Quran metode umi. Jadi untuk Baitur Rahman, guru Al-Quran itu kami memiliki standar khusus. Guru-guru yang sudah mengikuti sertifikasi, kemudian sudah lulus dalam tahsin, merekalah yang layak untuk mengajar Al-Quran metode umi. Kemudian tenaga kependidikannya dari unsur UKS, perpustakaan, kemudian tata usaha, staf keamanan, dan staf kebersihan. Jadi kurang lebih ada sekitar 112 karyawan atau staf pendidik dan tenaga kependidikan di SD Baitur Rahman. Selanjutnya untuk rombongan belajar untuk tahun pelajaran 2023-2024
Di SD Baitur Rahman ada 30 rombongan belajar. Masing-masing di setiap level atau setiap kelasnya ada 5 kelas. Nah ini mungkin level 1 atau kelas 1 ada 5 kelas. Nah untuk penamaan sendiri kami dari SD Baitur Rahman tidak hanya semata-mata menyematkan nama sahabat gitu. Misalkan di level 1 ada kelas Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Khadijah. Mereka adalah sosok-sosok sahabat yang termasuk kategori as-sabiqunal awwal. Orang-orang yang pertama menerima dakwah Islam dan kemudian menyampaikan dakwah tersebut kepada masyarakat Makkah pada saat itu. Kemudian di level 2 juga sama, ada Zaid bin Haritha, Bilal bin Rabah, Mus'ab, Abdullah bin Umi Maktum, Ummu Salamah. Ini juga adalah sosok sahabat yang mungkin terlihat mereka itu seperti sahabat yang biasa perannya dalam dakwah Islam, tapi justru mereka memiliki kedudukan yang spesial gitu di sisi Rasulullah SAW. Seperti Zaid bin Haritha yang pernah menjadi anak angkat Rasulullah, atau Bilal bin Rabah yang kita semua sudah tahu muadzinnya Rasulullah, kemudian Mus'ab bin Umair, duta yang dikirim oleh Rasulullah untuk berdakwah di Madinah sebelum Rasulullah hijrah, dan Ummi Maktum ini sahabat yang spesial. Mohon maaf walaupun dalam keadaan buta, tapi ketika Rasul berperang keluar Makkah, pasti Ummi Maktum yang ditugasi, diamanahi untuk memimpin di Madinah gitu. Kemudian di level 3 nah kalau level 3 ini Abdurrahman bin Auf, Zubair, Mu'ad, Tolhah, dan Saudah. Ini adalah nama-nama sahabat yang berprofesi sebagai wirausahawan atau entrepreneur gitu. Jadi Islam tidak hanya mengenal tentang Muslim ya, bukan hanya yang bagus atau baik dalam ibadahnya, tapi sahabat-sahabat ini pun telah memberikan contoh bagaimana ketika Allah memberikan kelebihan harta, justru kelebihan harta itulah yang kemudian menjadi jariah kebaikan yang tentu akan dapat mereka terima balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kemudian di kelas 4 ada kelas Khalid bin Walid, Amr bin As, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah, lalu Hafsah binti Umar. Nah kalau yang sahabat ini adalah panglima perangnya Rasul. Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah. Mereka adalah sosok-sosok yang terus berperan, bahkan setelah Rasulullah wafat pun ketika di masa Umar, Abu Bakar melakukan berbagai penaklukan di kota-kota atau di daerah-daerah di luar Makkah dan Madinah, mereka adalah sosok-sosok pemimpin pasukan Muslim pada saat itu. Kemudian di kelas 5 kelas Hamzah, Ja'far, Abbas, dan juga ada Abu Dzar. Ini diantaranya adalah sahabat-sahabat Nabi dari kalangan keluarga. Jadi keluarga pun memberikan support dalam dakwah Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, kemudian Zaid bin Sabit. Kalau yang 3 Abdullah itu dikenal dengan Abadillah gitu, atau Abdullah gitu. Yang lainnya pun ada Abdullah bin Amr bin As. Mereka adalah sosok sahabat yang bisa dikatakan kategorinya sigurus sahabat kecil, tapi memiliki peran yang luar biasa. Bukan hanya pada saat Rasulullah masih berdakwah, tapi ketika Rasulullah wafat pun mereka tetap memberikan kontribusi yang luar biasa dalam dakwah Islam. Nah kemudian selanjutnya, mungkin tadi Bapak lihat ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 5, di akhir atau di rombel yang kelimanya itu nama-nama dari sahabiyah. Ya, diawali dari Khadijah, Ummu Salamah, kemudian Saudah, Hafsah, lalu kemudian Zainab, dan terakhir Aisyah. Itu adalah istri-istri Rasulullah. Ini kami sampaikan atau ini kami jadikan nama kelas sebagai pesan bahwa yang berjuang mendakwahkan Islam itu bukan hanya domain para sahabat yang laki-laki. Makanya kita pun mengenal banyak sekali karya-karya tulis yang khusus menyampaikan biografi tentang para sahabiat atau sahabat-sahabat wanita yang sama-sama memiliki peran penting dalam dakwah Rasulullah SAW. Nah kemudian selanjutnya ini terkait dengan program sekolah, pembiasaan pagi, sholat duha, dan takdim. Kalau bahasa yang populernya mah kultum gitu. Jadi setelah sholat duha ada takdim, dan takdim ini materinya tadi
penguatan terkait dengan adab dan etika atau akhlak. Di samping misalkan di masa MPLS atau MPLK, kami pun sering menyampaikan misalkan ada anak yang hari ini di kelas 1-nya kelas Abu Bakar, maka di takdim itu disampaikan Abu Bakar itu siapa, perannya dalam pengembangan dakwah Islam itu apa. Nah kemudian dengan harapan mereka bisa menjadi santri-santri yang menjadikan sahabat-sahabat tersebut sebagai idola gitu, sebagai idol mereka gitu, bukan idola-idola yang mungkin hari ini banyak digandrungi oleh masyarakat atau kaum milenial ya. Gen Z-nya di Indonesia itu berkiblat idolanya ke Asia Tengah ya. Nah kami mengharapkan para sahabat inilah yang seharusnya menjadi idola bagi mereka. Nah ini pembiasaannya setiap hari kami lakukan, hampir di semua kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah di samping itu kami juga ada bimbingan, jadi tidak hanya sekedar ada program wudhu, sholat duha saja setiap pagi, tapi buya bundanya juga memberikan bimbingan dalam wudhu dan sholat. Apalagi untuk kelas 1 ya. Untuk kelas 1 itu mereka sudah terbiasa teriak-teriak ya. Bahkan mungkin suaranya bisa seperti saya saat ini. Saya 2 tahun Pak Haji, Pak Toha di level 1. Kebetulan pertama dengan Bunda Hani di kelas Ali bin Abi Thalib. Kelas Ali ya, Bu? Kelas Ali ya? Di kelas selanjutnya itu dengan Bunda Absari sama di kelas Ali juga. Itu 3 tahun pertama biasa. Setiap pagi itu senam senam vokal ya. Berteriak-teriak mencontohkan lafal bacaan-bacaan sholat. Ya, bacaan-bacaan sholat itu dilafalkan tidak henti setiap pagi, bahkan ketika sholat berjamaah zuhur. Jadi dulu Ustaz Anasah, kepala sekolah sebelumnya itu sering menyampaikan, guru kelas hiji mah panggil dina pahala gitu. Karena itu salah satu fungsinya memberikan bimbingan. Bukan hanya sholat, dalam wudhu juga. Jadi kami pun dalam setahun itu ada quality control untuk wudhu dan sholat itu masuk di rangkaian STS dan PTS atau PAS dan PAT. Jadi setiap 3 bulan ada pengujian praktek wudhu dan sholat. Nah ini salah satu contohnya. Kemudian program yang selanjutnya, nah ini sholat berjamaah dan tadribul yaumiyah. Nah tadribul yaumiyah ini adalah pola bimbingan yang dilakukan oleh wali kelas dan pendamping menjelang sholat zuhur. Jadi mereka tidak hanya sekonyong-konyong misalnya dari kelas langsung ke masjid, tapi mereka diarahkan dulu. Bagaimana seharusnya ketika mereka ke masjid itu seperti apa? Disampaikan adab ke masjid itu seperti apa? Misalkan kata Rasulullah SAW ketika ke masjid itu kan harus tenang, alaikum bisakinah, tidak terburu-buru. Kalau misalkan sudah terlewat, ya berarti terlewat. Tapi kami usahakan mereka setiap harinya itu sebelum berangkat ke masjid diposisikan sudah benar-benar siap untuk sholat berjamaah. Ini juga kami sampaikan sebelum mereka masuk masjid itu mengingatkan terus-menerus tentang hal tersebut. Membaca doa, kemudian ketika sudah di masjid harus bagaimana, ketika mereka sholat harus seperti apa, dan bahkan selesai sholat pun mereka harus melakukan hal yang seperti apa, itu disampaikan dalam kegiatan tadribul yaumiyah. Di samping juga sebelum dan setelah sholat ini, ketika di sini karena ada makan siang di sekolah, mereka pun sama diajarkan. Walaupun tentu prosesnya ya cukup lama, apalagi misalkan untuk level bawah, misalkan untuk mencontohkan bagaimana makan yang baik dengan tangan kanan. Dan tantangan besar yang sering kami hadapi adalah ketika menghadapi santri yang hanya ingin makan dengan satu menu saja. Jadi kalau makan itu harus dengan ayam, kalau nggak ada ayamnya nggak mau makan. Atau kami juga pernah menemukan anak yang makan itu harus pakai kuah. Jadi kalau nggak ada kuah nggak mau makan. Atau yang nasinya harus hangat. Bunda Hani membawa rice cooker ke sekolah khusus untuk menghangatkan nasi tersebut gitu. Tapi alhamdulillah dalam perjalanannya mereka yang dulu misalkan yang ketika saya di kelas 1 itu harus selalu berkuah makanannya, sekarang sudah di kelas 6, alhamdulillah kebiasaan itu sudah hilang. Yang tadinya tidak mau makan sayur jadi mau makan sayur. Nah, kemudian ini salah satu program unggulan kami, pembelajaran Al-Qur'an dengan metode Umi. Jadi metode Umi adalah salah satu metode yang dikembangkan dari Ummu Foundation Surabaya. Kami sudah menggunakan ini dari tahun 2017. Nah, tadi saya sampaikan gurunya pun khusus. Jadi guru dengan sertifikat Umi, dan itu pun sertifikatnya tidak
tidak harus diperpanjang gitu. Ada masa expire-nya gitu. Ada masa kadaluarsanya. Jadi kalau sudah habis kadaluarsa, termasuk saya sendiri, sertifikatnya sudah kadaluarsa di tahun 2019. Jadi saya belum layak untuk ngajar Umi karena belum dites lagi gitu. Untuk mendapatkan sertifikat lanjutan setelah masa kadaluarsanya. Nah ini salah satu pembelajaran yang menjadi unggulan, dan tadi alhamdulillah ini Syirak di kelas 2 dia sudah mengikuti istilahnya khataman dan khataman dan imtihan. Nah, dia sudah menyelesaikan 9 jilid 1 sampai 6, kemudian Al-Qur'an, lalu ada tambahan gharib dan tajwid. Nah, setelah itu sekarang tadi sudah disampaikan sedang belajar terjemahan. Jadi menerjemahkan Al-Qur'an. Jadi langsung ketika belajar itu Al-Fatihah itu bukan hanya dibaca Bismillahirrahmanirrahimnya saja, tapi dengan arti. Lalu selanjutnya program di SD Baitur Rahman itu, nah ini pembiasaan 3 bulan awal untuk kelas 1 seperti yang saya sampaikan. Guru kelas 1 itu teriak-teriak selama 3 bulan. Dan alhamdulillah sekarang terbantu dan juga sudah dibantu dengan guru Al-Quran juga yang setiap pagi membantu pendamping dan juga wali kelasnya untuk tadi memberikan contoh misalkan tentang bacaan Al-Quran, lafal bacaan yang benar itu seperti apa, dan itu sudah menjadi program yang biasa gitu. Kalau misalkan kelas 1 guru-gurunya harus berteriak-teriak setiap pagi dan zuhur gitu ya, dan setelah 3 bulan mereka pun akan diuji, ada munaqasyah wudu dan salat. Lalu kemudian program yang selanjutnya, nah ini kalau misalkan tadi di kelas 1, ini di kelas 6. Ini uji komprehensif. Ini adalah gambar dari uji komprehensif untuk pemulasaraan jenazah. Nah, ini maksudnya praktek walaupun ada yang lisannya. Jadi anak-anak itu seperti tes sidang gitu. Atau ya uji komprehensif itu. Jadi secara lisan ditanya tentang apa itu iman, Islam, ihsan, kemudian tentang toharohnya, tentang sholatnya. Dia bukan hanya sebatas pengetahuan, dia harus mempraktekkan sholat dari mulai takbir sampai salam itu yang benar seperti apa, dan itu dinilai 1 persatu. Kemudian yang prakteknya ini ada pemulasaraan jenazah. Harapannya ketika mereka tentu kita semua tidak tahu misalkan apalagi misalkan hari ini ketika ada orang tua atau bahkan mungkin kerabat mereka yang meninggal, maka setidaknya mereka bisa berperan atau misalkan mereka memberanikan diri, saya akan memandikan atau memulasaraan jenazah keluarganya. Nah kemudian ini juga munaqasyah tahfiz. Alhamdulillah tadi kalau program di 2 tahun ke belakang itu masih tersetus, tapi insya Allah mulai tahun ini kami berikhtiar untuk menghadirkan santri lulusan yang sudah hafal 2 juz, itu yang reguler. Walaupun tadi dalam kenyataannya kami mendapati banyak santri yang 3 juz, misalkan tadi Insyirah 4 juz, bahkan sampai ada yang 7 juz gitu ketika mereka lulus di SD Baitur Rahman. Kemudian yang selanjutnya ini yang di kelas 5 munaqasyah doa dan hadis. Jadi tadi selain wudhu dan sholat di setiap PTS PAS, mereka pun ada hafalan doa hadis. Jadi setiap setengah semester mereka harus menghafal 1 doa dan 1 hadis. Jadi kalau misalkan sampai kelas 4 ada 16 doa dan 16 hadis yang dihafalkan, dan itu akan diujikan di kelas 5. Doa dan hadis yang sudah mereka hafal dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 itu diujikan di kelas 5. Dan ini menjadi salah satu standar kompetensi lulusan khusus di level 5 dan secara umum di SD Baitur Rahman. Selanjutnya, nah ini kegiatan Baitur Rahman berbagi. Baitur Rahman berbagi itu pertama ketika di bulan Ramadan, ya jadi kami pun mengajak orang tua untuk berpartisipasi, dan sekali lagi hadirnya suksesnya berbagai macam program Baitur Rahman itu ya salah satunya support dan hubungan yang luar biasa dari orang tua. Lebih khusus komite ya yang senantiasa mengkoordinir kegiatan Baitur Rahman berbagi itu. Setiap Ramadan kami berbagi sembako, pakai sembako ke warga sekitar dan juga tadi ya dengan mitra kami dari Las Persis, dengan harapan penerima manfaat itu lebih banyak dan lebih luas. Kalau kami kan pihak sekolah terbatas misalkan, maka dari pihak Las Persis sebagai mitra bisa menyampaikan amanah itu ke penerima manfaat yang lebih luas dan lebih banyak.
Kemudian tadi yang kedua Baitur Rahman berbagi itu kurban. Alhamdulillah kemarin terakhir kami menyembelih 4 sapi, 4 sapi ya. Alhamdulillah juga guru-guru kami itu sudah ada yang tersertifikasi sebagai juru sembelih halal. Sudah mengikuti pelatihan juru sembelih halal, Juleha. Ya, juru sembelih halal. Kebetulan di sini belum ada fotonya. Alhamdulillah, dan ini pun sama. Ini juga ada yang titipan dari orang tua, dari yayasan juga. Jadi ini sekali lagi program yang digulirkan di Baitur Rahman tidak akan pernah terwujud tanpa dorongan dari berbagai pihak ya, terutama ya support dari yayasan dan juga orang tua. Kemudian selanjutnya, nah ini gambaran sarana dan prasarana saja atau SD Baitur Rahman seperti apa. Ini gambarannya mungkin tadi bisa dilihat. Ya inilah SD Baitur Rahman itu dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Ini gerbang masuknya tidak ada pintunya, ya, karena pintunya digeser. Ini juga area parkir. Walaupun kami sering menyampaikan misalkan ke orang tua itu untuk anak cukup di drop off saja. Ya, tapi itu pun ketika mereka memarkirkan tidak lama, hanya 5-10 menit langsung keluar lagi. Ini juga beberapa ruangan yang mungkin nanti akan dikunjungi ya oleh Bapak, walaupun nanti ada kita sedang melakukan renovasi untuk ruang guru. Jadi ruang guru yang asalnya di sini akan direlokasi ke ruang yang sebelah dan sekarang masih dalam proses. Jadi kenapa itu belum selesai gitu? Jadi waktu itu Bapak ketika saya menerima informasi dari Banprop ya untuk Cipadas kan ada 5 sekolah yang belum itu. Nah yang disurat pertama itu SDN 2 Kalangsari. Wah begitu saya Baitur Rahman berarti September udah ke Sarpras, start saja untuk renovasinya. 8 hari kemudian ada surat revisi. Setelah ini berjalan dibongkar, ada surat revisi. Oh ternyata sekarang ada nama SD Baitur Rahman. Kebetulan SD Kalang 2 Sari 2-nya di manajer. Jadi karena surat manajernya sudah lebih awal, jadi tidak bisa, maka dilemparlah ke SD Baitur Rahman. Ini gimana? Ya udah lanjutkan saja. Karena ini sudah disusun untuk pengerjaannya berapa hari, jadi kami tidak mungkin kalau misalkan harus dibongkar kembali gitu yang sudah diperbaiki, kemudian sudah dipasang beberapa sarana-sarana yang lainnya. Jadi mungkin nanti untuk ruang gurunya kedepannya akan di sana. Itu nanti yang akan berkantor di sana adalah para koordinator, kemudian juga koordinator guru level. Dan kalau misalkan ada pertemuan, meeting dengan seluruh guru, maka tempat inilah yang nanti akan dijadikan tempat. Jadi untuk ruang guru kami tetap menyediakan gitu. Dan ini juga ruang UKS. Alhamdulillah di tahun 2019 kami sudah mendapatkan peringkat pertama ya, juara lah gitu. Lomba sekolah sehat untuk tingkat kota Tasikmalaya, dan ketika di provinsi mungkin belum acan miliknya lah gitu. Jadi masih di tingkat kota. Tapi insya Allah walaupun LSS-nya sudah selesai, tapi pembiasaan sekolah sehatnya insya Allah akan kami lanjutkan. Kami pun dalam prosesnya bekerja sama MOU dengan Puskesmas. Bahkan kemarin ada sidak makanan ya dari Puskesmas. Dan insya Allah pekan depan ya kami ada kerjasama dengan pihak Rumah Sakit TMC. Itu akan mengadakan apa istilahnya itu? Oh ya, hidup dasar. Jadi nanti guru-guru akan diajarkan bagaimana penanganan pertama jika terjadi musibah, misalkan waliyadzubillah terjadi kepada anak-anak misalkan, atau bahkan guru sendiri. Itu pertolongan pertamanya harus seperti apa? Nah, insya Allah nanti di pekan depan ya akan dilaksanakan bekerjasama dengan rumah sakit TMC gitu. Jadi untuk dengan berbagai pihak pun kami senantiasa bekerja sama dan memanfaatkan kerjasama itu dengan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan program-program sekolah. Ini aktivitas jajan kantin sehat, dan ini juga operasi Baitur Rahman yang diinisiasi oleh Bu Haji Diah ya dari Yayasan Bidang Kurikulum.
Dan kemudian ini juga taman sebagai apa ya, green area. Nah, ini untuk Masjid Baitur Rahman, tapi ini masih MOU. Ya, jadi walaupun namanya sama Yayasan Baitur Rahman, tapi ketua DKM-nya bukan guru. Ya, tapi itu bukan milik sekolah gitu, tapi milik umat. Dan salah satu umat adalah warga sekolah SD Baitur Rahman. Itu saja mungkin sebagai gambaran selain pandang tentang program sekolah. Hapuntenna waktosna lami pisan. Mohon maaf, setidaknya itu menjadi gambaran dan harapannya sekali lagi Baitur Rahman hadir dengan berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan. Kemudian masukan insight dari bapak-bapak kami harapkan bisa menjadi hal yang dapat melengkapi dan menyempurnakan kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya Salahuddin atas sambutan dan pemaparan selayang pandang SD Baitur Rahman Tasikmalaya. Untuk agenda selanjutnya adalah sambutan dari tim asesor yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Nanang SHMPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladina law taraku min khalqihim dzurriyyatan di'afa. Yang saya hormati rekan saya Pak Toha. Dia salah satu asesor, mungkin nanti secara pribadi bila kamu perkenalkan diri dari mana. Yang jelas sebagai informasi awal, beliau berasal dari Banjar. Yang saya hormati Yayasan Darul Fikri, Baitur Rahman Darul Fikri. Yang saya hormati Ibu Komite luar biasa. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Pak Afef, Ustaz Afef, Buya Afef. Ini luar biasa, saya terinspirasi dengan Buya. Kalau ketua yayasan tadi sampaikan bahwa guru-guru di sini masih muda, tapi panggilannya Buya. Yang saya kenal adalah Buya Hamka, Buya Sapi Mari, gitu. Ini Buyanya luar biasa, Buya milenial. Ini luar biasa. Bunda-bunda, ini sebuah panggilan yang sangat familiar. Dan begitu panggilan Buya dan Bunda itu sudah menunjukkan betapa akrabnya antara seorang guru dengan siswanya. Dan saya amat sangat terkesan dengan istilah itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya bersama Pak Toha datang ke sini didasarkan pada surat tugas ya dari Ban SM Provinsi Jawa Barat nomor 425 tertanggal 24 Juli 2023. Kami harus bersama Pak Toha harus melaksanakan visitasi akreditasi yang merupakan salah satu kewajiban sekolah dalam rangka melakukan akuntabilitas terhadap apa yang telah dilakukan oleh lembaga ini. Jadi akreditasi ini adalah bagian daripada hak dan kewajiban sekolah sebagai bukti bahwa sekolah ini masih tetap layak tidak. Jadi kalau tadi Pak Ustadz Apep, Pak Kepala menyampaikan bahwa Bapak Ibu guru sudah
disertifikasi UMI, maka Pak Ustadz Apep sebenarnya sudah out of date. Kan kira-kira gitu ya. Tidak dimanai bahwa Pak Ustadz Apep tidak bisa mengajar, tidak, tapi kelayakannya itu harus ada yang dinamakan dengan standarisasi. Jadi kalau di kilo dulu ada yang namanya di apa Pak? Ini Pak dari apa di ekskalibrasi ya. Jadi itu kan bukan, kadang-kadang sering terjadi perubahan seperti itu. Jadi dikembalikan kepada tracknya. Nah, jadi kalau iman itu kadang-kadang ya jidu wayan kusu, ada kata bahwa mana ini bisa istiqomah. Jadi supaya terus lurus, jalan lurus. Ya. Dan ini adalah bagian dalam rangka kita senantiasa berada pada track untuk senantiasa meningkatkan. Bapak dan Ibu, akreditasi ini paradigmanya berbeda dulu dengan sekarang ya. Saya kebetulan mungkin asesor sudah, jadi tahun depan saya pensiun Bapak dan Ibu. Jadi ternyata usia saya itu sudah hampir 60 tahun. Ya. Jadi 17 tahun dulu saya ngajar. Ya saya di SPG, Sekolah Pendidikan Guru ya. Dan asal saya dari Garut, Asgar. Jadi domba Garut ini. Domba adu. Domba Garut Bapak dan Ibu ya. Saya dari Garut ya, Kota Dodol. Ya, saya dulu ngajar di SPG. Ya, 90-an. Kemudian terjadi sebuah perubahan bahwa Sekolah Pendidikan Guru berubah ya, melakukan dengan kebijakan. Jadi SPG dulu kalau menjadi guru SD itu SPG ya, menjadi guru olahraga di SD SGO, menjadi guru agama di SD PGA. Bilang dua terjadi sebuah perubahan kan di Garut SPG semuanya melakukan peleburan ya, juga menjadi SMA dan sekarang sekolahnya di dekat alun-alun Garut ya. SMA 1 Garut kan berubah jadi SMA 11 Garut. Jadi saya ngajar di sana, ngajar kimia. Background saya adalah kimia. Ya, nah itu ya 17 di sana mengajar di 30 cukup lama, jadi dari awal sampai mungkin 33 tahun. Jadi ya kemudian saya jadi pengawas kurang lebih sudah 17 tahun. Sekarang 15 tahun jadi kayaknya paling apa ya? Paling lama lah. Jadi kalau di Garut ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan dan kesehatan. Bapak dan Ibu, ya perubahan apa yang terjadi dalam paradigma akreditasi hari ini? Nah, kalau dulu mau akreditasi itu cukup dengan menyiapkan lihat itunya luar biasa. Karena memang dulu berbasis dokumen. Jadi compliance sekarang berubah menjadi performance. Jadi perubahannya ya kadang-kadang penggalian informasi, studi dokumentasi ya dulu lebih mengutamakan itu. Berbasis bukti gitu. Sekarang lebih ke arah performance. Lebih mengarah kepada yang namanya aspek kinerja. Jadi mungkin saya bersama Pak Toha ya, apa yang disampaikan benar gak sih yang namanya siswa itu standar kompetensi lulusannya tadi sudah tahfidz, gitu ya, kira-kira jangan-jangan banyak misalkan gitu ya, tapi saya yakin di sini Ibu tadi kepuasannya sudah disampaikan ya oleh Ibu Komite ya, luar biasa. Jadi Ibu sudah jatuh cinta kayaknya sama Baitur Rahman ya, cinta pertama dan terakhir, betul ya? Luar biasa, harus dipelihara dia. Ya, beliau yang selalu mengendorse SMA Baitur Rahman, betul nggak? Dapat komisi nggak Bu? Ini luar biasa. Nah itu ya. Anda puas beritahu orang, tidak puas beritahu
begitu kami kan begitu ya. Jadi saya kira ini sebuah sekolah alternatif yang hari ini memang sangat digandrungi. Ya, searching ya di medsos tentang Baitur Rahman luar biasa. Tapi sekarang saya ingin gambaran awalnya saja sudah kelihatan. Mudah-mudahan ini bisa dibuktikan apa yang Bapak Ibu tuangkan dalam DU-nya ya, daftar unggahan maupun dia daftar isian akreditasinya. Mudah-mudahan saja itu bisa betul-betul apa yang Ibu Bapak sampaikan melalui Sispena betul-betul bisa dibuktikan. Kepada Ibu ya, akreditasi yang akan dilakukan ini ya, ini ada 4 hal. Pertama kaitan dengan standar kompetensi apa lulusannya. Jadi seperti apa sih lulusan ini? Ya, tadi sudah disampaikan ya, lulusannya sebetulnya lebih berorientasi ini sesuai dengan tagline daripada SD Baitur Rahman adalah unggul dan beradab. Ini luar biasa. Jadi ternyata karakter ya, dan Bapak ini menjadi salah satu tujuan kita. Karakter, sikap, perilaku, akhlak itu utama ya, penting, dan itu yang harus senantiasa terus di-drill, dibudayakan di sekolah ya. Kenapa demikian? Sebab Ibu dan Bapak ke depan mungkin peran Ibu Bapak sebagai guru akan hilang. Apa sih? Dulu saya jago mengajar kimia Ibu dan Bapak. Nah, cara praktek bagaimana asam basa, reaksi redo, kan gitu ya. Guru yang hebat, karena bagaimana pemecahan soal. 20 tahun saya terlibat di bimbingan belajar. Sekarang Ibu dan Bapak, apa sih yang tidak bisa dengan teknologi artificial intelligence? Kan gitu ya. Coba. Ibu mau tanya apa? Cara memasak onde? Coba. Begitu muncul di chat, contohnya di chat GPT, wah, Bapak mau hadis apa saja ada, Pak. Mau bicara, Ibu membuat skripsi, disertasi 5 menit kayak kira. Bayangkan ke depan adalah ini juga harus menjadi tantangan. Jadi peran guru ini akan hilang dari aspek pengetahuan. Bagaimana membuat, bagaimana mendesain, bagaimana sudah. Kalau guru bicara pada aspek pengetahuan. Tapi hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan secara langsung dari dunia digital, yaitu transformasi nilai, akhlak, adab. Nah, makanya tidak salah apabila sekolah ini menjadi sebuah adab, menjadi sebuah pilihan, dan Ibu tidak salah menyekolahkan di sini. Adab tidak bisa ditransfer melalui media digital. Adab tidak bisa anak-anak mengakses dari media sosial, tapi dia harus ditanamkan, betul nggak? Harus dibiasakan. Dan pembiasaannya itu seperti yang tadi disampaikan oleh Buya Akad. Ini luar biasa ya. Benar itu saya terkesan jadi di Baitur Rahman ini ya. Dan ini dari orang tua kita, dari Persis, makasih. Saya 15 tahun jadi ketua komite Persis juga. Garut ya, Ustaz Iqbal. 12 tahun ya. Ya, 15 tahun, 3 kali jadi ketua, Ibu sama mantan ketua. Ya. Jadi luar biasa Ibu dan Bapak. Ya. Jadi itulah
dunia pendidikan yang senantiasa terus berkembang. Ya. Saya kira secara teknis nanti Pak Toha apa yang harus disiapkan di akreditasi ini, pokoknya kami bersama Pak Toha akan mungkin ada beberapa, aku mohon izin nanti ada yang kita dialog aja, ngobrol ya seperti apa gitu ya, siswanya apa. Yang jelas mungkin nanti ada beberapa juga instrumen yang sifatnya melalui Google Form ya nanti alamatnya disiapkan saja siswa di poin 4 ya, di angket ada berupa angket terkait dengan persoalan bullying ya, tapi LGBT memang nggak ada. Jadi bullying ya. Baik, itu nanti di poin 4 seperti apa nanti Pak Toha, ada beberapa foto dan bagaimana. Mungkin besok ya, ini kan ada juga yang namanya kelas visit ya Bu ya. Nah, kalau disiapkan ada artis yang aktornya ya kan, bagaimanapun guru adalah seni ya, jadi aktornya. Jadi baik guru pembelajaran nanti ada pada dua orang itu. Kan gitu ya. Gimana cara pembelajarannya? Ya sudah betul-betul up to date atau tidak. Nah ini ada sosok seorang Miss Teknis besok. Bapak dan Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi saya tinggal di Garut ya, di Jalan Sudirman ya, dekat rumah sakit tentara, rumah sakit Guntur ya. Saya masih juga aktif di pendidikan, pertama saya menjadi di pondok pesantren BPP di pondok pesantren Darul Arkom. Jadi Ustadz Adi Hidayat juga pernah mengajar kimia Ustadz Adi Hidayat. Jadi saya senang Ibu ya, jadi guru itu benar ya. Karena tadi dalam surat An-Nisa ya, meninggalkan generasi kita itu jangan generasi yang lebih lemah, harus lebih lebih kuat, lebih baik. Dan itulah saat ini sosok yang akan melahirkan generasi mendatang itu lebih baik. Demikian untuk sementara Ibu dan Bapak, nanti lebih jauh dan ngobrol nyantai aja lah ya, easy going lah, jangan tegang, jangan tegang lah, tegang itu sekali-kali aja. Terima kasih. Nasrullah wa barakatuh wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Alhamdulillah, rangkaian pembukaan kegiatan visitasi akreditasi SD Baitur Rahman Tasikmalaya sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan. Ya baik, mohon maaf. Untuk selanjutnya kepada Bapak Toha SAG MPDI, kami silakan. Tadi teh beribadah sekedar kahiji, kumaragi beliau seniornya, nanggung sepuh lagi kan. Usianya Bu, kalau jiwanya pasti lebih muda daripada saya ya. Barusan saya sampaikan Pak, ini kan Bapak asesor satu ya. Etika dalam hal seperti ini yang nomor satu didahulukan ya Pak ya. Nah, kita makanya nomor 2 lah ya. Jadi mohon maaf Ibu, saya mungkin sekarang tampil bukan hanya untuk menyampaikan sambutan ya, paling menyampaikan strategi saja apa yang akan kita lakukan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamaril nabiyyin wa sirtil munta'arifin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi yang maksudil ghadha mahbubi'atini Muhammad wa marifatak wa atini makabala. Rekan kami yang sangat saya hormati, Pak Haji Nanang yang berasal dari kota Domba ya Bapak Ibu, dari Garut. Juga yang terhormat Buya Apep ya. Buya siapa kata ya sana?
Buya Budi. Juga komite ya ketemu ibu ya bunda. Jadi canggung ya Pak ya, tapi ini kan kita sebetulnya ketika mendengar Buya kan Buya apa orang-orang yang hebat ya. Bunda ya, Buya Bunda semuanya yang dari Lajis ya Bapak atur nuhun. Alhamdulillah atas takdir Allah di pagi menjelang siang ini saya dapat hadir di sekolah Baitur Rahman ini dalam acara visitasi akrab di tahun 2023. Semoga apa yang kita rencanakan kemarin hari ini kita akan laksanakan senantiasa mendapat doa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu izinkan yang pertama saya memperkenalkan diri, namanya Toha Bu, pendek saja. Tapi panjang sebetulnya ya. Toha. Empat harakat Pak, dua-dua. Pendek tapi panjang ya. Saya tidak pernah protes Bu dikasih nama Toha ya, sampai sekarang ini barang langka Bu, jarang memberi anak nama sekarang seperti saya ya. Seperti Pak Nanang juga ya Pak Nanang. Malah ya dari generasi Nanang Toha banyak asalnya. Yang Z itu kan aneh Bu namanya Bu, bukan ini Bu. Ya. Saya mendengar nama-nama anak sekarang susah Bu, hurufnya juga aduh, sulit dihafal ya. Itu generasi milenial, bunda-bunda Buya juga milenial semuanya ya, harus mengikuti zaman. Asal dari kota Banjar Bu, asli Banjar. Insya Allah saya masih muda Bu, ya. Lahiran sekitar 70-an lah. Tapi dengan usia yang sudah kepala 5 mana, para usaha Bu. Asal OSIS SMA gitu ya. Yes. Betul Pak, kalau reunian dengan rekan-rekan SMA, jiwa kita SMA. Tarawih Bu, ngobrol baheula orang ke SMA gitu ya. Ya. Artinya jiwa kan dia selalu istiqomah di jajaran muda. Bapak Ibu, yang kedua izinkan juga dalam kegiatan 2 hari ini ya, mohon maaf Bapak Ibu, kami datang ke sini mungkin lamun imah semahnya bukan tamu lah. Nah saya kena boga imahnya. Apa semahnya? Ya kan disuguhannya, disambut, diberi apa ini Pak suwenangnya. Aduh, izin Bu ya, kita sangat malu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kebaikan hal seperti ini jadikan kebaikan untuk kita semua yang senantiasa dapat ridho dari Allah dan jadikan kita beribadah yang lebih baik lagi untuk kita ke depan. Amin. Allahumma amin. 2 hari ini yang mungkin Bapak Ibu sudah persiapkan ya, entah berapa minggu bulan ke belakang ya. Bapak Ibu akan kami minta dengan 3 hal ya. Pertama dengan wawancaranya Bapak Ibu. Yang kedua nanti mungkin akan diminta dokumen-dokumen untuk numpuk itu kumaha milarian kan. Asariku. Nah yang ketiga observasi Bapak Ibu. Hari pertama kita fokus ke masalah penggalian data dengan wawancara dan penggalian dokumen. Kita hanya mencocokkan saja apa yang sudah Buya upload ya. Kami sangat khawatir Bapak Ibu. Ya Pak Nanang, hari kita kan tanggal 29 terakhir ya. Harinya 28 Bapak Ibu, hari Sabtu. Ada pergeseran ke hari Minggu bergeser ke Ahad. Nah, waktu itu kita minta ke Pak Apep atau Buya Apep karena di Sispena error Bapak Ibu, data Bapak Ibu tidak ada ya, sama sekali. Kami bingung layak tidaknya sekolah ini divisitasi ketika kami tahu ya data yang ada di sana seperti apa. Makanya terakhir kita meminta untuk menggunakan Google Drive ya. Alhamdulillah sudah kita lihat semuanya. Ayo bahasa kayak Pak sekantenan dilengkapan. PT mohon Bapak Ibu lengkapnya Pak Nanang. Tina Google Drive teh lengkap ya Bu. Hebatnya. Pinter Bapak Ibu. Itulah apa namanya? Tidak kebetulan ya. Artinya ketika di sana error sistem kita melengkapi. Ketika kami lihat kan yang terlengkapnya. Buat tinggal pekerjaan terlengkapnya banyak.
Ya. Nah teknisnya Pak Ibu, jadi hari ini kita ada wawancara dengan pengelola dokumen. Nanti kami berdua akan mewawancara baik PAPES atau kepala sekolah aja dengan Pak Nanang yang pertama ya. Juga ada Ibu komite, ada orang tua ya mungkin, juga ada Bapak Ibu sebagai guru. Tekniknya nanti kami berdua punya kewajiban mewawancara Pak Kepala ya, komite Ibu, kemudian dari pihak orang tua ya, termasuk juga Bapak Ibu guru ya, dan juga anak-anak ya. Nah kalau anak-anak mungkin besok ya Pak, di hari kedua ya. Nah yang hari ini itu yang tadi saya sebutkan di awal. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu, ketika kami nanti mewawancara, jadi kata Pak Haji Nanang jangan tegang. Betul ya, tegang memang hanya beberapa saat saja, Bu, jangan selamanya ya. Tapi wawancara santai saja Pak ya. Kita ya bukan bahasa BAP lah Bapak Ibu ya. Kita pendekatan saja lah, ngobrol ya. Ketika ditanya Bapak Ibu tahu jawab, tidak mah hehe belanja. Kau usah bingung kan. Kami datang hanya memotret apa adanya, seperti apa sih betul orang teh. Yang kata orang, yang kata medsos, yang kata bar, kami memotret ya. Punten Bapak Ibu, kami tidak punya hak untuk membimbing ya. Itu bagian pengawas namanya. Memotret seperti apa, walaupun di hari nanti terakhir ada sekilas mengenai rekomendasi paparan apa yang kami temukan, hal yang kurang lebihnya apa. Nah yang kurangnya itulah mungkin kata Pak atau Bu ya tadi yang perlu ditindaklanjuti ya. Dari pertama Bu ya, sampai jam berapa? Kita punya waktu 5 jam ya dalam hari kerjanya Bapak Ibu. Kalau jam 8 berarti jam 1 istirahat 1 jam, jam 2. Kegiatan sekarang 2 jam jadi jam 4 siap. Ya fleksibel Bapak Ibu. Waktu kita 5 jam pada waktunya nanti dokumen lengkap, Bapak Ibu sigap ya memberikan jawaban sehingga kami sangat cepat ya untuk menggali data. Itu mungkin tidak akan lama Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu dokumen dipotekap di mana ke ayah misalnya, wawancaranya ya kadang-kadang mungkin tadi ya karena gugup hilang error ya, makanya mungkin bisa berlama-lama. Tapi insya Allah dengan wajah-wajah nukarasep menggaris diamannya Pak Ketua Komite Yayasan ya, insya Allah tidak akan lama ya. Hari pertama. Nah, yang disiapkan nanti Bapak Ibu tinggal duduk yang manis. Nah, ketika kamu meminta ABC dokumen oleh tim mau nanti diajukan kepada kami ya. Kemudian di hari kedua Pak Ibu besok pukul 8 ya ada observasi untuk pembelajaran. Kami minta 2 kelas kata Pak Haji tadi. Mungkinnya Pak siapkan numpang saya yang terbaik ngajar dari yang baik ya Bapak Ibu. Ingin melihat ya seperti apa supaya Bapak Ibu menyampaikan pelajaran kepada anak didik kita. Kami mohon ada pemisah yang kelas atas dan kelas bawah ya. Mangga kelas bawah dari kelas sabaraha, kelas atas kelas sabaraha ya. Kalaupun misalkan ingin tematik dua-duanya maka mana bagusnya ada tematik dengan mapel atau tematik saja. Oke. Kalau kelas atas ada yang guru PAI di sini Bu? Mata pelajaran PAI tidak? Ada. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, memang saya di sini SAG ya, sarjana alam gaib Bapak Ibu ya. Aduh, di sini apa tanya? Paknya SAG teh dianggap segala bisa gitu ya. Saya sebenarnya kuliah sama dengan Pak Haji Nanang ya. Kita itu di IKIP, jurusannya IKIP Bapak Ibu, jurusan fisika ya. Ada 3. Ya, jadi anak buahnya Einstein lah ya. Hukum relativistik dan memang dulu mah resep lah. Tapi sampai sekarang masih cinta terhadap saya Bapak Ibu. Nah, entah kenapa duka kumaha ngapitangan tapi di tahun 2000 kuliah KPAI gitu ya. Diajar tobat Bapak Ibu. Di dunia akhirat.
Yang semestinya 4 tahun kuliah ternyata bisa 2 tahun. Kita kekumaha deh jawabannya. Hebat Allah banyak. Ada masukan dari ada tuh dipercepat 2 tahun. Jadi kayak gelar S. Oke. MPD-nya kita kuliah di Darussalam ya. Karena ada program beasiswa. Nah, kita mengikuti supervisi pengawasan namanya, cuma pendidikan agama Islam. Nah, jalur dari nama Islam intinya sampai kita guru pun akhirnya kita mengajar PAI. Diangkat Bapak Ibu saya diangkat di guru fisika ya karena ada 3. Nah, gara-gara fisika pernah kita ke Australia ya, ke RSPI ya Bapak Ibu. Ya. Tapi kadang nama ya kita bergelut di masalah PAI agama. Sampai kita pun diangkat pengawas PAI 2019 di mana kan yang punya insya Allah sampai kemarin 2002 hiji mengikuti seleksi asesor alhamdulillah lolos. Sekarang bergabung dengan Pak Haji Nana jadi sampai seberapa tahun punya sampai kemarin ya musuhna Bapak Ibunya. Nah di hari kedua itu Bapak Ibu tampilkan 2 guru silakan ya mapel PAI lah kelas atas punya kelas bawahnya panang pada kelas bawah PAI ke atas. Oke, ya kelas bawah dengan Pak Haji Nanang ya. Udah kelas hiji mana katanya? Kemarin rancangan asesor dengan kelas gawe. Wah, iya guru SD hebat. Tinggal ngajar barudak seperti itu. Sabar ya punya. Ya. Mengadeng pahala guru SD punya. Nah, Bapak Ibu, beres kegiatan acara mungkin 2 jam atau 3 jam pelajaran ya hitungan Bapak Ibu teachingnya selesai. Kami mohon besok diberikan kepada kami lembar RPP dan instrumennya ya untuk penilaian pengajaran itu. Kemudian selesai itu Bapak Ibu nanti anak-anak minta 20 orang lah. Di sini kan banyak ya rombalnya Bu ya, 30 rombal ya. 30 rombal karena satu levelnya kan 5 ya. Nah, minta 20 siswa yang sudah disiapkan dengan gadgetnya Pak HP-nya ya. Karena besok yang 20 anak itu setelah kegiatan teaching di kelas ada angket yang harus diisi lewat link yang diberikan oleh kami nanti ya, oleh Pak Haji lah, karena linknya ada di asesor 1 ya. Besok di-share ke Buya Apep atau operator nanti besok. Yang 20 anak itu mengisi angket. Selesai angket Bapak Ibu diisi, nah anak-anak itu perwakilan nanti 2 atau 6 orang lah dari tiap rombal itu atau dari seluruh siswa mungkin 6 orang atau berapa orang ya. Nanti oleh kami akan diwawancara ya. Nah selesai wawancara Bapak Ibu kepada anak-anak kita atau santri-santri kita, nah besok akan melakukan observasi sarana prasarana ya, kayak mulai ruang kepala, ruang kelas, semuanya akan kita lihat Bapak Ibu. Nah selesai acara itu mudah-mudahan zuhur selesai, istirahat kami 1 jam ya, berunding mengenai teman-teman kami di 2 hari itu untuk apa? Untuk disampaikan pada saat ketemu akhir sekitar pukul 13 atau pukul 13.30-an. Ketemu akhir bahasa katanya penutupan ya pekerja yayasan. Di penutupan itu nanti yang disampaikannya dan acara itu kami dulu Bu ya yang didahulukan. Nanti kami berdua menyampaikan apa-apa yang ditemukan di kegiatan ini. Sampaikan, nah baru Ibu menanggapi Bapak Apep ya Bu ya Apep nanti menanggapi tentang apa yang kami sampaikan, utamanya tentang rekomendasi hal-hal yang perlu ditingkatkan. Juga mohon maaf Pak Bu ya Apep, apa yang kami sampaikan mau dicatat ya. Kenapa? Itu bahan untuk Bapak nanti setelah mendapatkan nilai upgrade, Bapak meminta rencana tindak lanjut hal yang harus ditingkatkan ya, atau diperbaiki dari hal yang kurang di penilaian ini. Kalau ada ya yang masih yang kurang, itu nanti disampaikan melalui KPA kabupaten kota masing-masing ya. Dan langsung juga ke sekolah di sini. Nah, itu Bapak sekalian teknis kita selama 2 hari ini, dan setelah ini mungkin nanti ada break ya sebentar. Itu masuk ke acara inti ya untuk presentasi ini.
Dan di awal insya Allah nanti Pak Haji Nanang akan membuka IPR ya sekolah ini. Indeks pembangunan relatif seperti apa? Mencocokkan data-data yang ada di Dapodik ya kita cek supaya apa? Supaya kami berdua bisa melakukan penilaian disiplina ya secara menyeluruh. Karena kalau beliau belum membuka itu, kami tidak bisa membuka apapun ya disiplina tertutup. Di kunci nanti ke IPR. Dia akan dicek kebenarannya data itu seperti apa, akan ditanya ke Bapak Ibu semua terkait mengenai dari jumlah guru, S1-nya berapa, ya, sudah sertifikasi berapa, kemudian ruangan-ruangannya, insya Allah nanti pada saatnya akan disampaikan. Itu saja Pak Ibu ya. Mudah-mudahan kita berikan kesehatan, kekuatan selama 2 hari ini dan dalam keadaan lancar kegiatan akhir sehingga mendapatkan nilai yang terbaik untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri aplaus dulu untuk para penyelenggara yang sudah melakukan arahan terkait teknis untuk kegiatan kita bersama 2 hari ke depan. Alhamdulillah, rangkaian pembukaan kegiatan visitasi akreditasi SD Baitur Rahman Tasikmalaya sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala apapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, disilakan untuk menikmati hidangan ala kadarnya yang sudah disediakan. Satagana di sini kayalah ada salah di sini jadi batasan biasa pada ke lapangan lain